Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawala. Para pendengar An-Nas Radio rahimakumullah, kembali lagi kita akan menyimak sebuah pelajaran dari kitab Salaf, yaitu kitab Isyratun Nisa karya Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Dan tema yang rutin setiap Selasa malam ya, bersama Al-Ustadz Muhammad Naim LC Hafizahullah Ta'ala. Kalau kita mungkin mengenal dengan nama acaranya adalah sebuah untayan nasihat untuk keluarga muslim. Baik, sebelumnya mungkin kita sapa dulu Al-Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Muhammad Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, ya khair. Gimana antum di studio nih? Alhamdulillah, khairin Ustadz. Ustaz, pekan ini apa materinya Ustaz yang akan disampaikan kepada para pendengar? Masih terkait dengan berhubungan suami istri dalam kaitan dengan berhubungan suami istri. Ya, saya juga akan mendengarnya juga tertarik dia Ustaz. Baik, mungkin para pendengar An-Nas Radio rahimakumullah, kami sajikan di ruang dengar Anda sebuah untayan nasihat untuk keluarga muslim. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, para pendengar An-Nas Radio dimanapun antum berada, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, khususnya pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah dan taufiknya. Kita bersua kembali dalam pertemuan pekanan kita dari mengkaji salah satu dari warisan nubuwah, yakni ilmu, mengkaji tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan muasyarah zaujiyah, hubungan rumah tangga seorang muslim. Kemudian dari apa yang sudah kita kaji dan juga akan kita kaji, ini semuanya adalah menunjukkan betapa Islam sedemikian sempurnanya, betapa Islam sedemikian mulianya, sampai ke perkara-perkara yang terlihat sepele atau bahkan yang terlihat tabu sekalipun, manakala itu adalah suatu hal yang hak, maka Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak malu dengan al-haq, sebagaimana dikatakan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha,
Innallaha la yastahi minal haqq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu dengan sesuatu yang hak. Maka membicarakan tentang berkaitan masalah muasyarah zaujiyah, hubungan suami istri, dan lebih khusus lagi adalah bagaimana hubungan sebadan atau jima. Ini pun juga satu masalah yang syariat pun memberikan tuntunan kepada kita. Maka dari sinilah para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya menjadi kebanggaan bagi kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam semua lini kehidupan kita senantiasa dalam bimbingan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bukan menjadikan sesuatu hal yang aib untuk kita bicarakan, dan bukan sesuatu hal yang tabu, manakala itu adalah sesuatu yang hak. Karena al-haq wa haqqa yutaba', yang hak adalah lebih berhak untuk diikuti. Dari situlah para pendengar Anas Radio rahimani wa rahimakumullah, kita masuk dari apa yang dibahas oleh Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala membaca satu riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qila lahu innal yahuda taqul idza jaa'a ar-rajulu imra'atahu mujabbatan jaa'a al-waladu ahwal. Faqala كذبت يهود فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada beliau, dilaporkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, bahwasanya orang-orang Yahudi mengatakan jika seorang laki-laki menggauli istrinya atau berhubungan dengan istrinya dalam keadaan mujabbat, yakni mungkabba ala wajhiha, berhadapan dengan wajahnya, maka kalau kemudian diberi karunia seorang anak, maka anak itu akan cacat. Rasulullah SAW spontan langsung mengatakan, kadzabat Yahud, telah berdusta orang-orang Yahudi itu. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-223. Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian dari mana kalian inginkan. Maka dari ayat ini atau dari riwayat ini memberikan faedah. Yang pertama, bahwasanya orang-orang Yahudi, mereka sebagaimana mereka terkenal adalah orang-orang yang suka mendustakan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mendustakan kepada para anbiya, dan juga mendustakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini adalah kebiasaan mereka. Maka kalau kemudian underbow mereka, yakni orang-orang Syiah dan semisalnya, yang merupakan buatan agama buatannya Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi ini, pun juga tidak akan jauh beda sikap mereka seperti itu. Karena itu Rasulullah SAW menegaskan, kadzabat Yahud, dusta orang-orang Yahudi itu. Karena dusta bagi mereka adalah suatu hal yang biasa. Bagaimana orang-orang Syiah, dusta itu juga menjadi suatu agama, suatu di antara manhaj, suatu di antara keyakinan mereka adalah dusta. Maka belum dikatakan seorang Syi'i kalau belum berdusta. Ya. Ini dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kadzabat Yahud. Kemudian yang kedua, bahwa kebiasaan mereka suka membuat takwil-takwil yang batil. Takwil-takwil memaknai ayat ini semau mereka sendiri. Maka kita kalau seperti itu adalah syabihan bil Yahud. Kalau kita seperti itu, maka ada keserupaan dengan sikap-sikap mereka ini. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan bab yang dibawakan oleh An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, bahasanya hukum asalnya seorang suami menggauli istrinya adalah dengan posisi bagaimanapun adalah sesuatu yang dibolehkan, kecuali pada tempat yang tidak dibolehkan. Jadi pada duburnya, sesuatu yang terlarang, bagaimana riwayat-riwayat menunjukkan seperti itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kebolehannya seorang suami berhubungan badan dengan istrinya dengan posisi bagaimanapun. Kemudian dari hadis ini juga diambil faedah betapa Rasulullah SAW sedemikian perhatiannya kepada umatnya sampai dalam masalah-masalah yang bersifat pribadi dan boleh dibilang adalah perasaan yang tabu. Maka Rasulullah SAW pun juga menjelaskannya. Karena itu tidak perlu malu bagi kita untuk bertanya, untuk menyampaikan sesuatu yang hak, manakala itu adalah bagian daripada perkara agama. Maka para pendengar Anas Radio, rahimani wa rahimakumullah, ini yang perlu kita cermati. Kemudian Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala membawakan banyak riwayat terkait dengan makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-223 tadi. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Di mana juga masih dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Annahu kana yaqul, bahasanya beliau mengatakan, inna Yahud kana taqul, idza ataita al-mar'ata min duburiha thumma hamalat kana waladuha ahwal. فنزلت هذه الآية نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. Beliau mengatakan bahasanya orang-orang Yahudi mengatakan, jika engkau mendatangi istrimu dari belakangnya, mana min duburiha maksudnya adalah bukan dubur tempat dubur, ini bagian belakang bukan, tapi dengan posisi dari belakang. Karena kalau dari dubur, makna dubur itu sendiri adalah terlarang. Haram hukumnya. Sesuatu yang tidak dibolehkan. Ya.
Maka mana dubur di sini adalah dengan posisi dari belakang. Kemudian, ini jika engkau mendatangi istrimu dari belakang, kemudian dia hamil, maka anaknya nanti adalah cacat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala dustakan dari perkataan mereka dengan turunnya ayat ini. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa jalan terkait dengan ta'wil atau ta'wil dengan tafsir daripada ayat ini. Dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, bagaimana juga datang dari jalannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mana beliau mengatakan, Ja'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah halaktu. Qala wa ma alladhi ahlakak? Qala hawaltu dhahli al-laylah falam yarudd alayhi shay'an. فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم يقول أقبل وأدبر واتقي والدبر والحيضة. Ini lebih menegaskan dari riwayatnya Habrul Ummah Turjumanul Quran Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mengatakan datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah halak. Wahai Rasulullah, aku telah binasa. Qala, maka Rasulullah bertanya, wa ma alladhi ahlakak? Apa yang menjadikanmu binasa? Maka kemudian beliau menjelaskan, hawaltu rahli laylah. Jadi ini kinayah kepada istrinya. Di mana ketika hawaltu rahli laylah, aku telah berusaha kepada istriku tadi malam. Falam yarudda alaihi syai'an. Namun tidak mau membalasnya sedikit pun. Maksudnya di sini adalah bahwa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menginginkan untuk berhubungan dengan istrinya pada kubulnya, ya tentunya, tapi dari posisi dari belakang, dari punggungnya. Maka istrinya tidak mau. Maka kemudian Rasulullah kemudian turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ayat ini, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah merupakan ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu dari mana kamu inginkan. Yaqul, dikatakan, aqbil wa adbir wattaqi waddubur wal haidah. Ya, aqbil yani dari depan, adbir dari belakang,
wattaqi, jadi dengan terlentang, atau kemudian juga dari duburnya, dari punggungnya, wal haidhah. Maka ini semua posisi, kecuali nanti ada keterangan tentang yang tidak dibolehkan. Jadi pada duburnya, bukan dari belakangnya. Maka ini para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini adalah menunjukkan kebolehan untuk melakukan hubungan badan dengan posisi bagaimanapun, kecuali yang dilarang. Ini menunjukkan pada asalnya adalah suatu hal yang dibolehkan. Dari belakang, dari depan, dari samping, dari mana. Asal pada tempat yang halal, pada tempat yang dibolehkan, tidak pada duburnya dan tidak dalam keadaan haid. Maka ini yang tidak dibolehkan. Kemudian Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala juga membawakan riwayat dari Ka'ab ibn Alqamah dari Abu Nadhr, bahasanya beliau mengkhabarkan annahu qala li Nafi' maula Abdullah bin Umar, bahasanya dia mengatakan kepada Nafi' maula Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, katanya qad uksira 'alaika al-qawlu annaka taqul 'an ibn Umar innahu afta bi an yu'ta an-nisaa fi adbariha. Qala Nafi' laqad kadhabu 'alayya walakinni sa'ukhbiruka kayfa kana al-amr. Inna ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma 'arada al-mushaf yawman wa ana 'indahu hatta balagha 'urida al-mushaf yawman wa ana 'indahu hatta balagha nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Qala ya Nafi' hal ta'lamu ma amru hadhihi al-ayah? Inna kunna ma'syara Quraisy naji'u an-nisa' falamma dakhalna al-Madinah wa nakahna nisa' al-ansar aradna minhum mithla ma kunna nuridu min nisa'ina فإذا هن قد كرهن ذلك وعظمنه وكان نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. Dikabarkan dari Abu Nadhr, beliau menghabarkan bahasanya dia mengatakan kepada Nafi' maula bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dikatakan kepada Nafi' ini telah banyak pembicaraan, qad ukthira 'alaik al-qaul, telah banyak pembicaraan dinisbatkan kepadamu bahwa engkau mengatakan dari Ibnu Umar, dan engkau meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya dia telah berfatwa untuk mendatangi wanita-wanita dari belakang mereka, bukan dari dubur, dari belakang,
dari dubur-dubur mereka. Qala Nafi', ini kata Nafi', laqad kadzabu alayya. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa Nafi' telah sampai berita banyak menjadi bahan bicaraan. Kalau Nafi' berfatwa menukil perkataan Abdullah bin Umar bahwa beliau mengatakan berfatwa tentang supaya mendatangi wanita itu dari duburnya. Maka Nafi' mengingkari perkataan itu dan mengatakan laqad kadzabu alayya, mereka telah dusta atas namaku. Walakinni sa'ukhbiruka kaifa kana al-amr. Namun aku akan kabarkan kepadamu, jadi kepada Abu Nadhr ini, aku akan kabarkan kepadamu bagaimana duduk perkaranya sebenarnya. Kemudian kata Nafi' mengatakan, Inna bin Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma disodorkan mushaf pada suatu hari. Dan ini mau dibacakan. Bacakan Al-Quran pada suatu hari. Dan aku ada di sisinya. Sampai pada ayat nisa'ukum harthul lakum. Fa'atu harthakum anna syi'tum. Qala, maka beliau, ini Abdullah bin Umar, mengatakan, Ya Nafi', wahai Nafi', tahukah engkau ma amru hadhil ayah, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Kemudian beliau mengatakan, kami orang-orang Quraisy, inna kunna ma'syar Quraisy, kami dulu orang-orang Quraisy mendatangi istri-istri kami. Dikatakan naji'u, jadi menggauli istri-istri kami. Kemudian maka tatkala kami ke Madinah, ya, sampai di Madinah, masuk Madinah, dan kami menikahi wanita-wanita Ansar. Kemudian kami menginginkan dari mereka untuk melakukan seperti yang kami inginkan terhadap wanita-wanita kami. Maka mereka ternyata tidak suka dengan hal itu. Qad karihna dzalik, mereka tidak suka dengan itu. Wa 'azamnahu, dan merasa itu suatu hal yang besar. Dan wanita-wanita Ansar ketika itu mereka didatangi dari junubihin, jadi dari samping. Ini berhubungan dari posisinya dari samping. Maka kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Dan Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala setelah membawakan, menyebutkan riwayatnya Imam Nasa'i ini di Surat An-Nisa ini juga, beliau mengatakan sanadnya adalah sahih. Dan juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Marduya dari Tabrani, dari Husain ibn Ishaq, dari Zakaria, Yahya al-Katib al-Umari, dari Mufaddal ibn Fadalah, dari Abdullah ibn Ayyash, dari Ka'ab ibn Alqamah, dan kemudian beliau menyebutkan sanadnya. Yang syahidnya dari kisah ini pun juga menunjukkan kebebasan, kebolehan untuk kemudian mendatangi istrinya dari arah manapun. Iqbalan wa idbaran wa junuban. Semuanya dibolehkan kecuali pada tempat yang tidak dibolehkan, yakni pada duburnya dan di saat sedang haid. Kemudian Al-Imam An-Nasa'i
rahimahullahu taala membawakan riwayat dari Abdurrahman ibn al-Qasim. Qala qultu li Malik inna indana bi Misr Al-Layth ibn Sa'ad yuhaddith an al-Harith ibn Yaqub an Sa'id ibn Yasar. Bahwa kata Abdurrahman bin Qasim, aku mengatakan kepada Malik, yani Imam Malik, sesungguhnya bahwa mengatakan kepada Imam Malik, inna indana bi Misr, sesungguhnya kami di Mesir, ya, ada Layth ibn Sa'ad al-Misri, dan ini juga mengambil ilmu juga dari Imam Malik, Layth ibn Sa'ad. Jika pula Abdullah bin Wahab al-Misri yang juga mengambil dari Malik, ya. Meriwayatkan dari Al-Harith bin Yaqub dari Sa'id bin Yasar, qala, mengatakan, qultu li Ibnu Umar, aku bertanya kepada Ibnu Umar, inna nashtari al-jawari فنحمض لهن قال وما التحميض قال تأتينا أو نأتيهن في أدبارهن أو قال أو يأمل هذا مسلم. Ini diriwayatkan dari Abdurrahman ibn al-Qasim yang bertanya, qultu li Malik, mengatakan aku bertanya kepada Imam Malik, kami di Mesir ada Layth bin Sa'ad, meriwayatkan dari Al-Harith bin Yaqub dari Sa'id bin Jubair, yang mengatakan aku bertanya kepada Abdullah bin Umar, radhiyallahu ta'ala anhuma, inna nashtari al-jawari fa nukhammid lahun, sungguhnya kami membeli jawari, beberapa jariyah, yani anak-anak putri yang juga ditawan dari budak. Dikatakan kami membeli jawari, jariyah. Maka fanukhamidu lahunna, kami pun mentahmidnya. Kemudian ditanya, apa itu tahmid? Tahmid ini, qala na'tihinna fi adbarihin, kami mendatangi mereka dari duburnya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, aw ya'lamu hadha muslim, apakah seorang muslim melakukan hal seperti itu? Artinya adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan untuk menggauli istri dari duburnya. Adapun kalau dimasukkan dubur di atas tadi adalah dari belakang, maka seperti ini tidak mengapa. Kemudian makanya kemudian ditanya, aw ya'malu hadza muslim, apakah itu dilakukan oleh seorang muslim, jadi menggauli istri dari duburnya. Nah, ini juga menunjukkan bentuk pengingkaran. Maka ini para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini juga
Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ditanya tentang masalah ini, maka beliau mengatakan la ba'sa bihi. Jadi tidak mengapa untuk kemudian mendatangi istrinya dalam posisi bagaimanapun. Karena pada asalnya adalah sesuatu yang dibolehkan. Maka kembali kepada kecuali yang dilarang. Hukum asalnya adalah boleh, maka tidak mengeluarkan dari kebolehannya kecuali dengan dalil. Karena seperti itu pada asalnya dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala adalah dibangun dalam di bawah samahah, yakni kelonggaran. Itu benar ala samahah. Kemudian riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahasanya beliau mengatakan la yara ba'san. Beliau berpendapat tidak mengapa untuk seorang laki-laki mendatangi istrinya dari belakangnya. Maksudnya di duburiha, bukan dari duburnya, tapi adalah dari belakang. Posisinya dari belakang. Maka seperti itu tidak mengapa, kata Umar bin Khattab, kata Abdullah bin Umar, dan kata Ma'an mengatakan, aku mendengar Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, ma'alimtuhu haram. Aku tidak mengetahui kalau seperti itu adalah haram. Jadi dengan cara-cara tadi. Maka ini para pendengar An-Nasrani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dari beberapa riwayat yang dibawakan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu taala, hal ini tentunya dalam menunjukkan bolehnya untuk mendatangi istrinya dengan posisi bagaimanapun. Maka juga diriwayat dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa ada seorang laki-laki yang mendatangi istrinya, maksudnya adalah jima, berhubungan suami istri, fi duburiha, mana dubur di sini adalah dari belakang. Ini bukan dari dubur, maksudnya itu adalah bukan dari dubur-dubur, maksudnya adalah pantat belakang, tidak, tapi dari dubur yang maksudkan sini adalah bukan berarti tempat keluarnya kotoran, itu bukan, tapi adalah mendatangi istrinya dari belakang, dalam posisi di belakang. Dikatakan kami melakukan itu kepada istri kami di masa Rasulullah SAW. Fawajada min dzalika wajidan syadidan. Maka didapati, ditemui bahwa seperti itu adalah sesuatu yang besar. Seperti itu adalah mungkin dikatakan tidak manusiawi atau bagaimana ya. Barangkali orang akan mengatakan seperti itu pada masa sekarang, kalau kemudian dengan takwil takwil yang tidak jelas. Namun kembali kepada makna ayat ini, ya, bahwa hal ini adalah menunjukkan kebolehan. Di mana riwayat ini kata Ibnu Umar, seseorang mendatangi istrinya dari posisi dari belakang di masa Rasulullah SAW, dan dianggapnya itu ketika dia melakukan seperti itu adalah sesuatu yang dosa besar. Maka kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum.
Maka hal ini juga menunjukkan kebolehan. Dan juga kebebasan, suatu yang diberikan kebebasan. Ini untuk berhubungan suami istri dengan posisi bagaimanapun selagi itu adalah pada tempat yang dibolehkan. Adapun pada tempat yang tidak dibolehkan, maka ini adalah haram hukumnya. Dari tuburnya atau bahkan dari misalkan dalam keadaan haid, ini adalah sesuatu yang terlarang. Maka di sini dari hadis ini, dari riwayat ini diambil faedah dan juga riwayat sebelumnya. Betapa para sahabat mereka ketika melakukan sesuatu yang tidak biasa, ini seakan mereka dalam melakukan sesuatu yang sangat besar. Padahal itu bukan sesuatu yang dosa. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala jami'an senantiasa menjaga diri. Sampai-sampai kemudian menganggap perbuatan yang dianggapnya itu adalah, artinya perbuatan yang tidak biasa kemudian melakukan seperti itu dianggapnya adalah suatu hal yang menjadikan dirinya masyhur, menjadikan dirinya itu adalah kaget, ya, dan merasa bersalah. Maka di sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ini dari posisi manapun, ini sesuatu yang dibolehkan. Kemudian dari riwayat-riwayat tadi, ini adalah sekali lagi adalah menunjukkan bolehnya mendatangi istri dari depan, dari belakang, dari samping, sekali lagi dari selagi bukan pada tempat-tempat yang terlarang sebagaimana pada bab berikutnya atau pada riwayat berikutnya, Al-Imam An-Nasa'i akan membawakannya kepada kita. Kemudian Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala membawakan riwayat dari Umarah Ibn Huzaimah bin Thabit dari bapaknya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yastahi minal haqq. La ta'tu an-nisaa fi adbarihin." Kata Rasul, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dengan suatu hal yang hak. Allah Subhanahu wa taala tidak malu dengan sesuatu hal yang hak. La ta'tun nisaa fi adbarihin. Jangan kalian datangi istri-istri kalian dari duburnya. Ini sini adalah makna dubur. Adalah dubur itu sendiri, bukan dubur bagian belakang. Maka hal ini adalah merupakan larangan berhubungan suami istri pada duburnya. Ini adalah terlarang. Bagaimana riwayat-riwayat berikutnya juga menunjukkan seperti itu. Inna Allah sami'al haq. Yaquluha thalatha. Beliau mengurangi sampai 3 kali. Kemudian beliau juga mengatakan seperti itu. La ta'tu an-nisa fi ajazihin. Baik. Para pendengar anak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa riwayat yang hampir semuanya adalah kurang lebih sama yang dibawakan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu taala, yang menunjukkan tentang tidak bolehnya berhubungan suami istri pada duburnya. Ini tempat keluarnya kotoran dari tempat itu, maka itu tidak
bolehkan. Dan Rasulullah SAW sampai mengulang-ulang. Dan dalam riwayatnya sampai ditunggu. Ini para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya adalah menjadikan kita kembali kepada asal, bahwa seseorang kalau menginginkan atau seseorang kalau mengatakan tidak bolehnya, ini tentunya harus mendatangkan kepada dalil. Dan tentang riwayat ini, Al-Imam An-Nasa'i membawakan banyak riwayat dari Huzaimah Ibn Thabit, kemudian riwayat Ibn Abbas, kemudian banyak lagi yang lain. Maka hal ini juga menunjukkan kepada hukum asalnya ini. Yang dari riwayat-riwayat yang dibawa oleh Imam Nasa'i rahimahullahu taala memberikan kesimpulan kepada kita tentang kelonggaran-kelonggaran dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah ini. Bahkan hal ini lebih sangat jelas sekali untuk seseorang itu dibolehkan melakukan hubungan suami istri dengan posisi apapun kecuali pada tempat-tempat yang terlarang, yakni pada duburnya sebagaimana riwayat ini, dan juga pada beberapa riwayat yang lain. Karena ini adalah jelas menunjukkan haram, bagaimana pada hadisnya Huzaimah bin Thabit yang lainnya, di mana Rasulullah SAW mengatakan ityanun nisa fi adbarihinna haram. Mendatangi istri pada dubur-dubur mereka ini adalah haram. Maka inilah para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini dari beberapa pembahasan. Satu masalah adalah menunjukkan kebolehan untuk berhubungan seorang suami menggauli istrinya dengan posisi apapun, ada sesuatu yang dibolehkan. Dan tidak boleh mengatakan tidak bolehnya kecuali dengan dalil. Dan yang pertama adalah tidak bolehnya pada duburnya. Karena dalam hal ini Rasulullah SAW melarang. Dan bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengancam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada laki-laki yang mendatangi laki-laki, artinya liwat, atau seorang laki-laki mendatangi istrinya pada duburnya. Ini satu masalah ya, yang tentunya menjadi perhatian bagi kita. Dan insyaallah ta'ala masih seputar pembahasan ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan-pertemuan yang akan datang bismillah ta'ala. Dan barangkali ini yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan memberikan wawasan kepada kita dari wawasan-wawasan ilmiah, dan juga sekaligus memberikan pengertian kepada kita
bagaimana ketentuan-ketentuan syariat agama Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang terkadang kita merasa malu atau tabu untuk kemudian melontarkannya. Maka dengan mengkaji seperti ini, mudah-mudahan akan banyak memberikan jawaban kepada kita dari hal-hal yang terkadang ada sedikit syubhat dan kerancuan. Ini wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husnil istima' wa barakallahu fiikum. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad Naim. Kita tadi menyimak beberapa poin-poin dan tentunya menambah wawasan kita. Dan pada persoalan agama tidak ada rasa malu kalau memang diperlukan perincian dalil. Baik, sekarang saatnya pembacaan pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah kita sudah memperoleh tumpukan pertanyaan yang siap dibacakan. Sebelumnya saya ingin menginformasikan untuk para pendengar Anas Radio rahimani wa rahimakumullah, caranya mengirimkan pertanyaan Anda ke redaksi kami. Pertama bisa melalui email ke kotak surat @annasradio.com. Kotak suratnya disambung ya. Lalu kemudian via Yahoo Messenger Anas Radio atau PIN BB melalui PIN BlackBerry 2633310D. Saya ulangi 2633310D. Atau bisa melalui telepon langsung dengan Skype kita Anas Radio. Baik, Ustaz, mungkin kita mulai saja membaca pertanyaan, Ustaz ya. Boleh. Pertanyaan pertama, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya dahulukan pertanyaan yang terkait dengan materi. Pertama dari Amin di Kalimantan. Bolehkah seorang suami mencium kemaluan istrinya dan sebaliknya? Terima kasih, Ustaz. Barakallah. Silakan, Ustaz. Baik. Dalam masalah ini, para ulama telah memberikan fatwa, di antaranya adalah Syekh Shalih Al-Fauzan dan juga yang lainnya, bahwa ini adalah sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan. Sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan. Meskipun tentunya karena juga pertama tidak ada riwayat yang menunjukkan masalah itu, juga hal ini juga ada sisi-sisi yang bahasanya seperti itu adalah tidak dikenal di kalangan kaum muslimin. Dan dikenal seperti itu adalah dari kebanyakan orang-orang barat atau orang-orang yang tidak memperhatikan sisi-sisi masalah agama. Maka cukup bagi kita fatwa dari para ulama dengan masalah ini yang mengatakan tidak bolehnya. Wallahu ta'ala. Baik, pertanyaan berikutnya. Kita beranjak kepada pertanyaan berikutnya dari Fulana di Jogja. Ustaz, ana termasuk jarang mencapai puncak saat berjima. Kami pun tidak terburu-buru, tapi ana malu berterus terang kepada suami. Apa yang harus ana lakukan? Silakan, Ustaz. Dalam masalah ini tentunya memang suatu hal yang mestinya penanya ini ya, kalau menanyakan seperti ini, ya, di forum seperti ini saja tidak malu, tentunya kepada suaminya itu lebih layak untuk tidak malu masalah itu.
Artinya kemudian tentunya juga dengan yang penting adalah dengan adab. Dengan penuh adab. Bagaimana para wanita-wanita sahabiyah yang mereka juga menanyakan permasalahan-permasalahan seperti itu kepada Rasulullah SAW dan juga dengan penuh adab. Dan karena ini adalah permasalahan yang hak, yang tentunya sekali lagi tidak perlu kemudian kita malu, hanya saja tentunya dia juga tidak vulgar dalam kita membicarakannya. Tidak terlalu vulgar dalam kita membicarakannya. Namun dengan bahasa-bahasa yang santun. Bagaimana kisahnya dari Ummu Sulaim yang juga mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna Allah yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu dengan al-haq. Fahala al-mar'ati al-khusru idza hiya ihtalamat. Maka apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi ketika dia ihtilam, yakni mimpi basah. Kemudian juga kisah yang lain lagi, seorang sahabiah yang diceraikan oleh suaminya, kemudian dinikahi oleh seorang sahabat yang lain. Namun dia merasakan suami yang kedua ini tidak seperti yang pertama, dan menginginkan untuk khulu', untuk minta cerai lagi, untuk minta cerai ini. Kemudian alasannya adalah dikatakan fa innahu mithlu hudbatis saw. Dan riwayat ini juga dibawakan oleh Al-Maqdisi dalam Umdatul Ahkam. Ya. Dikatakan fa innahu mithlu hudbatis saw. Ya. Ini memberikan kinayah yang tentunya dalam bisa dipahami, tidak vulgar, tapi bisa dipahami bahwa a'izzakumullah, bahwasanya ini seperti lipatan kain, ya. Seperti lipatan kain. Maka Rasulullah SAW pun paham dengan bahasa itu dan kemudian mengatakan, apakah aku ingin membalikan maharnya pada dia? Maka tidak mengapa, karena maharnya itu adalah sebidang tanah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tidak boleh. Ketika yang menginginkan untuk kembali kepada suami yang pertama, maka kau ingin kembali kepada suami yang pertama? Katakan iya. Maka Rasul mengatakan, la hatta tazuqi usailatahu wa yadzuqu salataki. Tidak boleh sampai engkau merasakan dari madunya dia dan dia merasakan dari madunya kamu. Artinya sampai berhubungan suami istri. Ya. Dan ini kenapa minta cerai? Karena tidak bisa hubungan. Karena dikatakan seperti lipatan kain itu. Maka hari ini kita lihat adanya keterus-terangan ini penting untuk kemudian bisa bisa saling memahami dan saling mengerti. Meskipun dalam perkara seperti itu sekalipun. Untuk kemudian pun juga supaya insyaallah ta'ala akan bisa menjaga hubungan yang. Assalamualaikum Ustaz. Ya, tampaknya terputus hubungan kita, hubungan dengan Ustaz Naim. Baik, sekali lagi kami menunggu pertanyaan-pertanyaan, ya, seperti tadi dalam materi. Jangan ada rasa malu untuk bertanya pada masalah syariat.
Assalamualaikum Ustaz. Baik, sambil menunggu Al-Ustaz Muhammad Naim kembali tersambung, kami ingin menyampaikan bahwa kajian-kajian menarik yang akan kita siarkan dimulai dari pukul 5:30 pagi, ya. Dimulai dari jam 5:30 pagi. Nah, di sana para pendengar Anas Radio mungkin setelah melaksanakan ibadah salat subuh, kemudian zikir pagi, ya kita bisa menyimak pelajaran 30 menit belajar adab. Di sana juga para pendengar Anas Radio rahimani wa rahimakumullah bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tema, dan pelajaran pada subuh nanti diisi oleh Al-Ustaz Rizky Abu Zakaria. Nah, kitab yang beliau bacakan adalah kitab dari yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu kitab Adabul Mufrad. Kemudian ada lagi, karena besok hari tepat dengan hari Rabu, yaitu ada acara bincang usaha mandiri. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tafadhol. Mungkin akan lanjutkan lagi menjawab soalan yang tadi sempat terputus. Silakan Ustaz. Iya ya, ini kepada penanya dari Jogja tadi, maka saya sarankan untuk duduk dengan suami, kemudian membicarakan dengan baik, yakni adanya keterpurusan dalam masalah ini. Ini adalah insyaallah ta'ala akan lebih menjaga hubungan kelanggengan daripada hubungan suami istri. Kemudian untuk agar agar bisa saling memahami satu dengan yang lainnya. Ini insyaallah ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi kepada keluarga penanya ini. Wallahu ta'ala. Baik, semoga penanya menyimak dengan baik-baik jawaban. Kita beranjak kepada pertanyaan berikutnya dari Fulana di Manado. Ustaz, suami ana memegang pendapat bolehnya oral seks. Adapun ana menganggap haram oral seks. Suami kadang suka memaksa sehingga ana terpaksa melakukannya. Bagaimana sebenarnya hukum oral yang benar? Karena bila memang boleh, saya tidak harus merasa terpaksa. Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Tadi kayaknya sudah ada jadi ya, yang menanyakan tentang oral seks tadi ya, berkaitannya dengan masalah yang lebih sensitif tadi. Itu fatwa dari Syaikh Fauzan dan juga yang lainnya. Itu menunjukkan tidak bolehnya ya, untuk kemudian sampai pada tingkat memasukkan kemaluan ke mulut, misal itu, maka adalah tidak dikenal. Dan fatwa dari sesuatu Fauzan dan juga yang lainnya menunjukkan tidak bolehnya. Maka kita mencukupkan dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama, insyaallah ta'ala lebih selamat. Wallahu ta'ala. Ini ada pertanyaan yang sedikit keluar dari tema, Ustaz. Nggak apa-apa, Ustaz? Iya, ya. Iya. Selain refresh sebentar ya. Dari Abu Hanif di Madiun. Bismillah, manakah yang lebih utama antar kambing, sapi, dan unta? Oh, ini mungkin dalam berkurban, Ustaz. Dan boleh niat untuk satu keluarga bila kurban selain kambing, misalnya patungan sapi atau unta. Jazakumullah khairan. Silakan, Ustaz. Baik, dari riwayat-riwayat yang ada bahwa menunjukkan bahwa yang paling utama dari
atau tartib ya, untuk yang lebih utama dari binatang kurban ini, yang pertama adalah seekor unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Kambing di sini ada dua, yakni antara kabs, kambing gibas dengan mais. Kemudian yang berikutnya adalah bertujuh dalam seekor unta, ya. Bertujuh dalam seekor unta atau bersepuluh dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Kemudian bertujuh dalam pada seekor sapi. Ini dari sisi tertibnya. Kemudian yang kedua tentang diniatkan, ya. Tentunya ketika menyembelih kurban ini adalah diniatkan untuk dirinya dan juga keluarganya, supaya mereka juga tidak diharamkan untuk mendapatkan bagian dari pahalanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menyembelih kurban, beliau mengucapkan Allahumma hadza minka walak, ya Allah, semuanya ini adalah darimu dan untukmu. Allahumma taqabbal Muhammad wa an ali Muhammad wa an ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, dari keluarganya Muhammad, dan dari umatnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka hal ini juga menunjukkan diniatkan untuk dirinya dan juga untuk keluarganya, supaya mereka juga mendapatkan bagian dari pahalanya. Demikian pula pada orang sudah meninggal, maka boleh untuk kemudian diniatkan, dibarengkan diniatkan juga, artinya dibarengkan dengan niatnya dengan mereka sudah meninggal. Adapun mengkhususkan satu hewan kurban, misalkan ini untuk fulan yang sudah meninggal, maka seperti itu bahkan tidak ada sunnahnya. Maka disunahkan adalah mengatakan Allahumma taqabbal minni wa min walidi, misalkan. Ya Allah, terimalah kurban ini dariku dan juga dari bapakku yang sudah meninggal, misalkan. Maka seperti itu yang dibolehkan melihat kepada terakhirnya hadis Rasulullah SAW tadi. Ini wallahu ta'ala. Baik, Ustaz. Semoga Allah tadi menyimak dan bersegera memilih hewan apa nih yang akan dikurbankan, karena insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki hari Id. Pertanyaan berikutnya, mungkin ini masih dalam lingkup adab-adab yang harus dimiliki seorang akhwat muslimah salihah dari Jin di Bandung. Ustadz, jika ana diundang ke acara walimah atasan di tempat kerja, namun membutuhkan perjalanan yang jauh, sedang ana seorang akhwat, jika ana tidak hadir, maka dikhawatirkan akan timbul masalah karena dianggap tidak menghargai dan akan timbul permusuhan di tempat kerja. Bagaimana untuk mengatasi hal ini? Silakan, Ustaz. Sebenarnya sebelum mendatangi walimah itu sendiri sebenarnya sudah masalah. Kaitannya dengan kerjanya itu juga. Yang mungkin di situ juga ada ikhtilaf, ya, dengan atasan yang juga bukan mahramnya. Kalau kemudian dia beralasan bahwa bagaimana mendatangi walimah yang jauh, tidak ada mahram, ya. Kemudian bagaimana dengan pekerjaan yang juga mungkin tidak ada mahramnya, di situ ikhtilaf. Maka sebelum ke sana ini juga masalah sendiri, ya. Namun juga harus diperhatikan. Maka ini tentunya adalah
pertanyaan ini tadi, ini sebenarnya sudah kondisi dan keadaan si penanya itu sendiri adalah sudah itu juga sebagai jawaban baginya. Maka ini apa namanya? Ketika seperti itu, ya, ini sekali lagi adalah di tempat kerjaannya apa juga apa namanya, enggak ada masalah. Kalau kemudian permasalahannya hanya dengan atasannya, nah, tentunya adalah mestinya lebih bermasalah lagi dengan yang lebih atas lagi, jadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang perlu untuk kemudian kita senantiasa jeli dalam apa namanya, melihat kepada permasalahan. Jadi permasalahan itu apakah istilahnya terkait dengan masalah bagaimana hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelanggaran-pelanggaran pada syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kemudian pada muasalah muamalah, ya. Ini kadang-kadang kita pertimbangkan apa namanya, mempertimbangkan kepada dalam masalah muamalah dengan manusia, sementara muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang kita perhatikan. Benar memang bahasanya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak Allah itu benar ala samaha, ya. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibangun di atas kelonggaran, ya, di atas kemudahan. Namun bukan berarti kita kemudian bermudah-mudah, ya. Bukan berarti kita kemudian menggampangkan akan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini mudah-mudahan juga sebagai jawaban kepada si penanya sebelum terkait dengan masalah atasannya ini, ya. Maka tentunya itu juga harus nanyakan pada dirinya sendiri dulu sebelum kemudian karena ini juga masalahnya mendatangi walimahan tempat atasannya yang jauh. Ada seorang akhwat sekarang meskipun dekat misalkan, kalau ternyata tempat kerjanya itu juga sama saja kondisinya dalam segi ikhtilaf, mungkin apa itu kan, ada pelanggaran syariat, maka tentunya itu juga harus diperhatikan, ya. Ini Allah Ta'ala. Baik, kita beranjak kepada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Jerry di Jakarta Selatan. Saya seorang pria yang berpoligami. Alhamdulillah, istri-istri saya akur dan mau tinggal satu rumah dengan saya. Pertanyaannya, bolehkah ketika saya berhubungan dengan istri pertama, setelahnya istri kedua menunggu di kamar sebelah, dan saya melanjutkan lagi putaran kedua dengan istri kedua, atau harus menunggu besoknya, ya Ustaz? Silakan Ustaz. Baik. Seperti itu adalah sesuatu yang dibolehkan saja. Sesuatu yang dibolehkan tergantung kepada kesepakatan, ya, dari di antara kedua istri itu, asal tidak kemudian menzalimi satu kepada yang lainnya, artinya sampai kemudian mengurangi hak salah satunya. Maka ini yang tidak dibolehkan. Kalau tetap kemudian menunaikan hak sebagaimana mestinya dan kemudian sama-sama rida, maka seperti itu adalah tidak mengapa, Allah Ta'ala. Karena juga Rasulullah SAW pun juga pernah melakukan seperti itu, yakni menggilir istrinya dalam sehari. Ini tidak kemudian seharinya gitu, semalamnya untuk satu istri, itu tidak pernah. Nah, seperti itu juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wallahu ta'ala. Jazakallahu khairan. Kita dapat kabar dari operator kita, ada pertanyaan langsung melalui Skype
Kita sapa dulu Al-Akh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Siapa dan dari mana? Ya, saya Kiswan di Jakarta. Baik. Al-Akh Kiswan, tafadhol, silakan. Tanya pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nanti kami mau bertanya, Ustaz. Boleh. Ya, mau tanya tentang kaifiah itu kapan seorang mulai berdoa ketika hendak berhubungan. Maksud saya di sini ketika masih berbusana atau setelah terbuka. Mohon jawabannya, Ustaz. Baik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kapan? Boleh ketika masih berbusana atau ketika sudah mau berhubungan juga tidak ada masalah. Tapi lebih baiknya adalah ketika di awal mulai berhubungan supaya lebih terjaga. Lebih terjaga dan juga kalau kemudian ini tidak berhubungan dalam keadaan sudah lebih dahulu berdoa itu lebih baik karena tidak ada ketentuan apakah ketika masih ini atau kemudian jika sudah mau berhubungan langsung ini tidak ada, kedua-duanya adalah insyaallah dibenarkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, satu pertanyaan langsung ini dari Al-Akh Kiswanto. Ustaz, sekarang anak aja deh yang nanya kan ya, nggak apa-apa kan? Boleh. Kalau misalnya kita lagi di tengah-tengah memadu kasih dengan istri ya, lalu kemudian berkumandang azan, itu ada adabnya bagaimana, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, tentunya panggilan Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu hal yang wajib ya. Dan artinya menyelesaikan kemudian dan sebenarnya seperti itu kan bisa dijamaahkan. Artinya bisa dijamak untuk kemudian ketika dalam keadaan seperti itu tidak kemudian membolehkan kepada kita untuk meninggalkan salat berjamaah. Karena dalam hal seperti itu tidak ada dalil yang menunjukkan alasan untuk bolehnya meninggalkan jamaah karena sebab sedang berhubungan ya, atau artinya sedang tadi seperti yang saya sampaikan. Karena riwayat-riwayat yang ada itu adalah ketika sedang makan, idza jaa al-asya wa hadara asya fabda'u bil asya'i. Kama qala alaihi salatu wassalam, ini ketika tiba waktu isya dan datang makan malam, maka dahulukan makan malamnya lebih dahulu. Adapun kalau yang seperti ini adalah sesuatu yang tidak ada dalilnya untuk kemudian seseorang dibolehkan meninggalkan berjamaah karena seperti itu. Wallahu ta'ala. Ya, jazakallahu khairan. Baik, kita berlanjut kepada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Mungkin tadi kita menyimak sama-sama ya bahwa diharamkannya kemaluan menyentuh mulut ya. Mungkin bagaimana sih, Ustaz, kalau misalnya isinya itu yang masuk mulut? Mungkin ada pertanyaan nih, Ustaz, ya, dari Fulana di Ciputat. Ustaz, suami bila sedang berhubungan ingin mengeluarkan spermanya di mulut saya dan saya dipaksa untuk menelannya. Saya agak jijik, Ustaz, dan saya takut haram untuk menelannya. Bagaimana ya, Ustaz, hukumnya? Silakan, Ustaz. Ya, seperti itu juga termasuk yang tidak dibenarkan. Ya, berarti dalam masuk yang tidak dibenarkan karena hal itu adalah sebenarnya dari bukan kebiasaan dari kaum muslimin. Ya. Seperti itu adalah wallahu ta'ala alam, itu kebiasaan orang-orang susah, ya.
maka tidak layak kemudian itu masuk dalam kategori itu. Menelankan spermanya seperti itu. Nah, ini tentunya adalah satu hal yang tidak dibenarkan ini. Dan hendaknya seperti itu seorang suami pun juga bisa memahami. Nah, dalam hal ini juga banyak keterangan dari para imam, baik dari kalangan mutaqaddimin, demikian pula dari kalangan mutaakhirin. Meskipun memang dalam hal ini memang ada khilaf ya. Jika sebagian juga mengatakan kepada hukum asalnya adalah boleh, selagi itu tidak ada ini. Tapi juga keterangan-keterangan yang mengatakan tidak bolehnya adalah cukup wajib, cukup beralasan, ya, cukup beralasan, yang seperti ini. Maka hendaknya seperti itu dipahamkan kepada suami untuk kemudian jangan melakukan hal-hal yang seperti itu, apalagi kemudian dalam hal ini adalah mendolimi si istri merasa jijik, ya. Maka tentunya ini bukan satu kepuasan, bukan satu yang menyenangkan, ya. Nah, bagaimana seseorang mau kemudian malah merasa jijik seperti itu? Ini kan tentunya tidak ada kepuasan dalamnya. Dan rasa jijik ini kan juga merupakan satu hal yang mesti dipahami oleh seorang istri, seorang suami, untuk kemudian juga jangan mendolimi kepada istrinya atau memaksakan sesuatu yang istri itu sendiri hanya tidak itu tadi merasa jijiknya. Ini wallahu ta'ala. Baik, kita beranjak kepada pertanyaan berikutnya dari Al-Ah Maryada. Bismillah, Ustaz, apakah yang dimaksud dengan azal dan apa hukumnya? Silakan, Ustaz. Apa itu nazar? Azal, Ustaz. Oh, azal. Azal ini ya seperti tadi penanya tadi, itu namanya azal, yakni mengeluarkan air mani di luar. Ini ketika seseorang berhubungan kemudian menginginkan untuk mengeluarkan air mani itu di luar, tidak di kubulnya seorang wanita, ya. Maka itu namanya azal. Tentang hukumnya adalah boleh, ya. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala yang mengatakan kunna nazil wal Qur'an yanzil. Kunna nazil wal Qur'an yanzil. Kami dulu melakukan azal dan Al-Qur'an turun. Ternyata tidak, artinya di sini tidak ada teguran dari ayat, juga tidak ada teguran dari wahyu. Maka ya dan para sahabat melakukan itu menunjukkan itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Namun dalam hal ini para ulama menjelaskan ketika mau melakukan seperti itu hendaknya juga dengan sepersetujuan dengan istrinya. Karena tentunya ketika hubungan suami istri adalah menginginkan untuk mendapatkan sebagaimana seorang suami istri adalah menginginkan untuk mendapatkan nafkah zahir dan batin. Kalau kemudian batinnya dengan seperti itu kemudian tersiksa, tersakiti, maka seperti itu tidak layak untuk kemudian dilakukan. Kalau untuk kemudian menghindar karena ingin menghindar dari punya anak, maka itu keluar dari tujuan menikah. Karena tujuan menikah adalah ingin punya anak. Tentunya adalah diantaranya adalah itu untuk menambah keturunan. Bagaimana dalam Islam Rasulullah SAW juga menganjurkan seperti itu. Mengatakan tazawwajul wadud dal walud fa inni mukatsir bikumul umam yaumil qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang al-wadud al-wadud, yang penyayang dan banyak anaknya. Maka sungguhnya aku akan membanggakan kepada kalian dari umat-umat yang lain nanti di yaumil qiyamah dengan banyaknya jumlah kalian. Maka ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kemudian seseorang melakukan seperti itu, meskipun pada asalnya sesuatu yang dibolehkan dengan riwayat yang Abdullah Mas'ud tadi, tapi dalam hal ini adalah tentunya hendaknya musyawarah yang baik dengan sepersetujuan dengan istrinya, supaya dalam hal ini tidak kemudian mendolimi kepada istrinya dan kemudian malah menyakiti, ya, menyakiti. Jadi bukan kepuasan yang didapatkan, bukan ketenangan yang diperoleh,
tapi kemudian malah ketidaktenangan dan ketidakadilan seperti itu, ya. Ini wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita berlanjut kepada pertanyaan berikutnya dari Al-O Fulana. Malam ini agak lumayan banyak pertanyaan dari muslimah. Ana pernah mendengar bahwa yang berdoa sebelum jima cukup suami. Apa pendapat ini benar, Ustaz? Karena Ana merasa tidak tenang kalau tidak ikut berdoa. Silakan, Ustaz. Tentunya doa ini adalah kepada memang sebagian mengatakan seperti itu, tapi tentunya adalah ini kepada keduanya, karena yang melakukan adalah keduanya, melakukan keduanya, dan insya Allah ketika kedua-duanya ini adalah berdoa, maka ini insya Allah akan lebih kuat, ya. Akan lebih kuat, karena namanya doa adalah permohonan. Ketika sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan dari syaitan dan juga dijauhkan syaitan dari apa yang diberikan rezeki darinya dari seorang anak, maka insya Allah ini adalah akan lebih terkabul, lebih terkabul, dan akan lebih kuat, ya, untuk kemudian diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini wallahu ta'ala. Kelahiran kita beranjak kepada pertanyaan terakhir. Mungkin kita agak mundur sedikit nih, mungkin kasih angin kepada Al-A dan Ahwat yang menjelang menikah. Dari Fulana di Semarang. Assalamualaikum, Ustaz. Afwan, bagaimana hukumnya nazar bagi ikhwan yang menanyakan ukuran BH pada sang ahwat? Dan apa yang harus dilakukan sang ahwat? Silakan, Ustaz. Ini kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim. Pertama perlu dipahami bahwasanya nazar ini adalah bukan untuk tamattu. Perlu dipahami kepada bujangan-bujangan atau yang mau poligami, misalkan mau menikah lagi, ya. Bahwasanya nazar ini adalah bukan untuk tamattu, bukan untuk menikmati, dan bukan pula untuk memilih seperti milih barang, ya. Jadi kalau tidak cocok kemudian diakhir, ya. Kalau ini seperti ini yang terkadang kebanyakan sebagian ikhwah ada melakukan seperti itu. Maka sekarang, ya, Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Coba bayangkan kalau kemudian seperti itu dilakukan kepada anaknya sendiri, seperti itu dilakukan kepada saudara perempuannya sendiri misalkan. Kira-kira tega enggak? Kira-kira terima enggak? Kira-kira hati itu ridha atau tidak? Ini yang hendaknya diperhatikan. Karena hadisnya Jabir bin Abdullah dan juga hadisnya Abdurrahman bin Auf. Ini dan juga hadis yang lain bahasanya menunjukkan bahasanya namanya nazar ini hanya untuk menguatkan hasrat, menguatkan dari yang memang sudah kuat untuk menikahinya. Jangan dianggap bahwasanya nazar ini adalah untuk istilahnya penjajakan, ya. Ini. Ketika tidak cocok di akhir ini teruskan seperti itu. Ini. Maka ini adalah seperti itu adalah zalim, ya. Dan Islam tidak memberikan tuntunan seperti itu. Meskipun kalau kemudian melihat kepada pendapat memang boleh pendapat. Tapi kembalikan itu semuanya kepada riwayat. Apakah ada para sahabat yang melakukan seperti itu? Ya. Dan qis ala dzalik, seperti tadi saya katakan, hadits Rasulullah SAW. Bagaimana kalau seperti itu dilakukan kepada anak perempuan sendiri? Ini terkadang sebagian ikhwah ada yang aneh-aneh, ya. Melakukan hal-hal yang bahkan
ada yang terkadang ketika nazar itu betul-betul tidak kriteria yang ini sangat ketat sekali. Dan kalau seperti itu mestinya sekali lagi nazar itu adalah dalam rangka untuk menguatkan. Yang sebelumnya mestinya sudah cari informasi, sudah cari tahu, mungkin dari saudaranya, mungkin dari siapa, ya, bagaimana kondisi fulanah, misalkan seperti itu. Baru kemudian nazar melihatnya itu untuk menguatkan dari apa ya spesifikasi yang sudah didapatkannya. Tidak kemudian nazar kemudian tidak cocok enak saja seperti itu. Ya. Kemudian ganti lagi nazar yang lain. Ini namanya nazar tamattu'. Nazar menikmati. Maka seperti ini adalah suatu hal yang tidak selayaknya. Yang kalau yang tentunya kalau itu dilakukan pada putri kita sendiri atau kepada saudara perempuannya, coba kira-kira ridha atau tidak. Itu kan seperti itu. Dan Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia suka orang lain berbuat baik kepada dia sebagaimana juga dia pun dia suka untuk berbuat baik kepada orang lain, bagaimana dia juga menginginkan orang lain juga berbuat baik untuk dirinya. Maka sekali lagi hal-hal yang aneh-aneh seperti itu hendaknya yang nazar ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya melihat kepada bagaimana semestinya. Ya seperti itu. Kalau kemudian hal-hal seperti itu diberlakukan kepada putrinya sendiri. Ini wallahu ta'ala alam. Ya, ini nasihat al-ikhwah agar jangan aneh-aneh azar. Mungkin berakhir di ujung pembahasan bisa diberikan kesimpulan atas pelajaran yang antum berikan. Silakan Ustaz. Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala alihi wasallam wa wala. Amma ba'd, kepada para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan memberikan rahmat kepada kita semuanya. Dari apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, yang pertama adalah hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua sisi kehidupan kita. Kemudian yang kedua, dalam kita berbuat dan bersikap, hendaknya kita melihat kepada bagaimana tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, terkait dengan hubungan muasyarah zawjiyah, hubungan suami istri ini tentunya adalah kita menginginkan untuk mendapatkan sebagaimana tujuan dalam rumah tangga kita adalah mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah, yakni ketenangan, kasih sayang dan juga rahmat yang senantiasa kita harapkan akan senantiasa menyelimuti dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka hal itu adalah perlu ta'awun yang baik, ya, dan kerja yang baik antara suami dan istri, khususnya dalam berhubungan. Seperti tadi beberapa pertanyaan juga, maka sebagaimana para sahabat, mereka juga tidak malu, dan riwayat-riwayat yang tadi kita bahas seperti riwayatnya dari Umar bin Khattab pun juga menyampaikan itu kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa ketika mau berhubungan dengan istrinya dari belakang, ternyata tidak mau, karena ini pada sebagian kebiasaan pada sebagian daerah mungkin berbeda. Maka seperti ini adalah artinya manakala sesuatu hal yang kurang ada, ini penting adanya keterbukaan dalam masalah seperti ini. Perlunya keterbukaan, keterus-terangan, kemudian kembalikan semuanya itu kepada bagaimana bimbingan dan tuntunan dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ini insyaallah ta'ala yang akan mengantarkan kita kepada ketenangan rumah tangga kita, juga akan ketentraman kepada jiwa kita,
Dan insya Allah yang seperti itu manakala jiwa kita tenang, jiwa kita tenteram dalam bimbingan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka insya Allah Ta'ala ini akan bisa menyelamatkan dari perilaku-perilaku yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Ini insya Allah akan terjaga sebagaimana dikatakan oleh para salaf, man ahya sunnah nataqa bil hikmah. Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka dia akan berbicara dengan penuh hikmah. Ini manakala sunnah itu lebih didahulukan, sedang senantiasa dijaga dan dihidupkan, maka insya Allah dalam ucapan kita, dalam sikap kita, dan berbagai aktivitas kita, ini akan penuh dengan hikmah, dan akan juga menenteramkan apa yang ada di sekeliling kita, khususnya pada rumah tangga kita ini. Wallahu ta'ala alam. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita berharap, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, kemudian kita diberikan sabar dan istiqamah, ditambahkan kepada kita hak adalah hak dan kita bisa mengikutinya, dan yang batil adalah batil kemudian kita bisa menjauhinya, kemudian diberikan keteguhan hati sampai kita menghadap kepadanya, senantiasa istiqamah, dan kita sungguh-sungguh dalam kita talabul ilm, mengkaji sunnah-sunnah Nabi SAW, agar kita bisa terjaga dalam setiap sisi kehidupan kita dari berbagai musibah, berbagai ujian, dan berbagai hal-hal yang khususnya pada masa-masa kita sekarang ini adalah banyak kita dihadapkan dengan perkara-perkara yang akan menggelincirkan kita kepada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husni istima' wa barakallahu fikum. Fikum barakallah. Jazakumullahu khairan. Baik, jazakumullahu khairan kepada menyiarkan pelajaran yang bermanfaat. 1,5 jam kita menyimak materi dan juga tanya jawab, insyaallah ini yang bermanfaat, insyaallah ta'ala. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa maklumat, yaitu untuk subuh, kajian subuh besok dimulai pukul 5:30 pagi dengan Al-Ustadz Rizky Abu Zakaria dengan pembahasan kitab 30 menit belajar adab dari kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan yang kedua juga siaran langsung pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama Al-Akh Abu Umar Andri Matsa dengan bincang usaha mandiri. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami siarkan bermanfaat bagi pendengar. Rahimani wa rahimakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.